Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Fadilah, mahasiswa program studi Rekayasa Minyak dan Gas angkatan 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas ujian akhir semester saya, yang mana di sini kita diminta untuk merancang desain katup gas lift sampai ke evaluasi dari artificial gas lift yang kita gunakan. Di sini untuk langkah yang pertama, ini udah dikasih datanya juga di soal, mulai dari kondisi sumur dan pipa, baik itu dari kedalaman, diameter casing, berat casing, sampai ke spesifikasi katup. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita mencari nilai atau kedalaman dari setiap katup. Ini saya dapat referensi dari buku Boyun. Ini adalah persamaannya. Kita mencari nilai D1. Ini adalah nilai kedalaman dari setiap katupnya. Yang mana di sini saya dapatkan nilainya pada katup yang pertama itu di kedalaman 2126. Kedalaman yang kedua itu ada di 3497 dan kedalaman katup yang ketiga itu ada di 484.813. Karena target kedalaman kita adalah 5.300, jadi kita hanya stop sampai di sini di kedalaman 4.813. Karena ketika kita mencari nilai katup yang keempat itu nilainya lebih dari zona target untuk injeksi gas lift di sumur kita. Kemudian setelah kita mencari nilai kedalaman dari setiap katup, kita mencari tubing pressure gradient. Ini juga sama, rumusnya dari buku Boyun. Lalu setelah kita mencari pressure gradient, kita mencari temperatur gradient. Kemudian dilanjutkan dengan mencari nilai 1 dikurang R. Ini adalah ketetapan. R ini adalah nilai yang dikasih dari soal. Kemudian setelah kita mencari 1 dikurang L, kita mencari nilai PC. PC ini adalah tekanan casing, yang mana tekanan gas injeksi aktual ke dalam katup 1 yang mengalami peningkatan akibat berat kolom gas itu sendiri, yang didapatkan nilainya sebesar 947,8 PSI. Bisa dilihat di sini. Ini adalah hasil perhitungan saya menggunakan Excel, dengan bantuan Excel, dan ini adalah laporannya. Ini masih banyak parameter yang lain yang perlu dicari. Kemudian setelah kita mencari nilai PC, kita mencari nilai PT. PT ini adalah tekanan tubing, yang mana tekanan perlawanan dari pipa produksi akibat beban kepala sumur dan hidrostatik fluida, yang didapatkan bahwa nilai tekanan tubingnya itu sebesar 430 PSI. Lalu step yang keempat itu kita mencari temperatur katup atau TD1 untuk katup yang pertama. TD ini adalah temperatur aktual sumur pada kedalaman katup 1 berdasarkan gradien geotermal atau gradien panas yang terdapat di dalam reservoir kita. Dan didapatkan bahwa temperaturnya itu sebesar 108,8 Fahrenheit. Lalu kita mencari tekanan dom pada kondisi sumur katup yang pertama. Tekanan ini adalah tekanan kesetimbangan di dalam dom atau bellows katup yang dipengaruhi oleh rasio area. Ini nilainya dipengaruhi oleh 1 dikurang R terhadap tekanan casing dan juga tubing. Didapatkan bahwa nilai tekanannya itu adalah sebesar 815,23 PSI. Kemudian setelah kita mendapatkan tekanan dom, kita juga perlu mengkalibrasi perhitungannya apakah benar
atau sudah tepat hitungan dari tekanan dom kita, yang mana kita menggunakan kalibrasi dom sumur kondisi suhu standar pengujian yakni sebesar 60 derajat Fahrenheit, dan didapatkan nilainya itu sebesar 746,23 PSI. Ini adalah step yang hampir di ujung. Kemudian setelah kita mendapatkan tekanan dom standar atau tekanan dom kalibrasi, kita mencari step yang terakhir, itu adalah mencari test rack opening. Ini adalah tekanan pengaturan akhir pada alat uji agar katup membuka tepat pada parameter desain saat diinstalasi. Nah, TRO yang kita dapatkan itu sebesar 1003,26 PSI. Nah, ini udah sampai step yang terakhir, tapi hanya untuk katup yang pertama. Untuk katup kedua dan juga ketiga itu step by stepnya juga sama. Perhitungannya akan terus berulang untuk rumus-rumusnya. Kemudian untuk soal yang kedua, ini adalah soal sumur Leoni. Sumur Leoni juga punya case yang sama seperti dengan sumur Medellin atau soal nomor 1, yang mana kita perlu mencari kedalaman dari setiap katupnya. Lalu setelah kita dapatkan kedalamannya, kita mencari parameter yang tadi seperti PC, PT, TD, kemudian PD, dan juga TRO. Setelah kita dapatkan nilai TRO-nya, tuh kita sudah selesai, di mana kita bisa lanjut ke soal nomor 3, dan ini tentang sumur Vero, di mana sumur Vero ini memiliki kondisi kedalaman sedalam 7.500 feet dengan diameter casing yang digunakan itu sebesar 5,05. Ini stepnya nggak beda jauh, tapi di sini cukup mudah dari ketimbang step yang sebelumnya atau soal yang sebelumnya, yang mana yang pertama kali kita lakukan adalah mencari nilai gradien fluida statis. Yang ini di Excel dan ini yang di laporan, yang mana gradien fluida statis ini merepresentasikan tekanan hidrostatik murni yang diberikan oleh campuran formasi di dalam tubing per satuan kedalaman, yang didapatkan nilainya sebesar 0,379. Kemudian kita mencari drawdown formasi. Nilai ini menunjukkan besaran drawdown atau penurunan tekanan yang dibutuhkan agar reservoir dapat mengalirkan fluida ke dasar sumur. Nilai didapatkan dari pembagian laju produksi dengan productivity index, yang didapatkan bahwa nilainya itu sebesar 1200. Lalu setelah kita mencari tekanan dasar sumur, kita mencari setelah kita mencari nilai drawdown dari Q dibagi dengan productivity index, kita mencari nilai PWF. Tekanan ini adalah tekanan dinamik yang tersisa di dasar sumur atau bottom hole pressure selama sumur tersebut memproduksi fluida menuju permukaan. Didapatkan bahwa nilainya sebesar 600 PSIG. Kemudian kita lanjut untuk mencari waktu standar operasional, dan didapatkan bahwa nilainya sebesar 1440 menit per hari. Lalu kita mencari frekuensi siklus sehari. Ini adalah jumlah siklus operasi atau unloading cycle, pergerakan cairan dari dasar ke permukaan yang dirancang dalam durasi operasi 24 jam. Yang didapatkan bahwa nilainya itu sebesar 32 siklus per hari. Kemudian dilanjut dengan mencari volume cairan per siklus, yang didapatkan bahwa nilai VL-nya itu sebesar 4,68 BBL per siklus. Lalu dilanjut dengan mencari panjang slope. Ini juga penting karena dia dimensi vertikal
dari kolom cairan statis slug yang terbentuk dari dasar tubing akibat akumulasi beban cairan per siklus ini cukup penting dalam perhitungan ini. Lalu kita mencari luas penampang tubing, kemudian mencari volume tubing, lalu kita mencari kebutuhan volume gas injeksi. Ini step yang terakhir, yang mana volume gas injeksi pada kondisi standar permukaan yang disyaratkan untuk mengisi volume tubing dan memberi energi ekspansi yang cukup guna untuk mendorong slug cairan ke permukaan, yang mana didapatkan nilainya sebesar 7.443,44 SCF per siklus. Artinya kita perlu menginjeksikan gas sebesar 7.444 SCF per siklusnya. Itu udah selesai. Kemudian kita masuk ke sumur reja atau soal yang nomor 4. Ini cukup panjang dan agak sedikit tricky karena kita perlu menghitung banyak parameter. Yang pertama kita perlu menghitung penampang tubing dan juga anulus. Ini bisa dilihat nilainya di sini. Kemudian kita mencari rasio area plunger. Ini adalah faktor koreksi yang digunakan untuk perhitungan kesetimbangan gaya pada sistem. Setelah kita menentukan rasio area plunger, kita perlu menghitung atau mencari tekanan dari plungernya. Ini bisa dilihat nilainya juga. Lalu kita mencari parameter beban maksimal dari plunger. Kondisi ekstrim yang dievaluasi jika sumur mengangkat beban cairan maksimum meliputi tekanan hidrostatik. Setelah itu kita mencari volume ruang kosong pada tubing, kemudian dilanjut dengan mencari volume gas nyata dan juga gas liquid ratio, karena di sini sumur kita memiliki dua fasa, yang mana gas ini sengaja diinjeksikan untuk membantu mendorong minyak agar bisa naik ke permukaan. Ini ada banyak parameter yang perlu dicari. Lalu step yang terakhir itu kita mencari batas kemampuan tertinggi sistem dalam satu hari penuh berdasarkan ketersediaan 1440 menit per hari dan implikasi terhadap volume produksi cairan maksimal atau KLmax, karena kita mencari laju dari liquid yang kita punya. Liquid ini bisa termasuk juga ke dalam minyak dan juga bisa memungkinkan juga tercampur oleh air, yang mana didapatkan KLmax-nya yaitu sebesar 81,35 BBL per day. Ini yang bisa kita dapatkan, yang artinya sistem ini secara mekanis mampu mengangkat hingga 81 BBL cairan per harinya. Mungkin itu yang bisa dapat saya jelaskan dari tugas ujian akhir semester kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.